Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang rahmatullah, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan punya waktu luang untuk bisa mengikuti kajian ilmu, dan tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi sebuah kenikmatan yang paling agung, yang paling utama, karena itulah kita bisa mendapatkan banyak kenikmatan lainnya eh, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan Islam kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib dan juga ibadah-ibadah yang sunnah. Dan alhamdulillah di pagi ini eh, kita semua sudah menuntaskan melaksanakan berbagai macam ibadah wajib yang wajib kita lakukan di pagi ini. Alhamdulillah syukurlah, dan mudah-mudahan kita berlanjut kepada ibadah-ibadah sunnah yang lain, dan sesungguhnya ibadah sunnah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh guru kita menjadi sebuah penambal ya dari ibadah-ibadah wajib kita, karena tidak semua kita melaksanakan ibadah wajib dengan kesempurnaan tentunya. Makanya untuk bisa menambal atau melengkapi kekurangan-kekurangan dari ibadah wajib ini, maka marilah kita untuk senantiasa berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah sunnah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dan eh, bersedekah sesungguhnya bukan sebuah ibadah sunnah dan menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua untuk menginfakkan sebagian dari harta kita, karena menjadi salah satu ciri dari orang-orang yang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu mereka yang menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Itulah ciri-ciri, salah satu ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita masih melanjutkan sebuah kajian Asmaul Husna serial, dan kita masuk ke eh, Asma yang ke-19 ya. Kalau dalam urutan yang tadi kita dengarkan, lantunan Asmaul Husna, maka Al-Alim itu adalah urutan yang ke-19, dan insya Allah akan menjadi sebuah bahasan utama di pagi ini bersama guru kita Ustaz Adi Al-Jambari. Alhamdulillah wa syukurillah. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana, sehat Ustaz? Alhamdulillah khair. Agak puyeng sedikit. Mungkin kurang istirahat kayaknya. Syafakallah Ustaz. Baik, jamaah yang Syukran dimuliakan Allah. jazakallah khair. Insya Allah kita pagi ini akan melanjutkan sebuah tema Asmaul Husna Ustaz ya. Sebagaimana rutin di tiap hari Rabu, kita akan mengangkat asma-asma Allah, asma-asma yang agung, dan mudah-mudahan berimbas kepada keimanan kita, dalam artian kita bisa mengamalkannya dalam bahasa harian kita, bukan hanya sekedar ilmu gitu ya. Dan pagi ini kita membahas tentang Al-Alim Ustaz ya. Allah Ya Maha Allah. mengetahui, Allah Maha memiliki banyak ilmu, memiliki, dan Allah lah yang meliputi semua ilmu. Allah itu meliputi alam semesta ini termasuk diri kita, dan Allah mengetahui eh, yang akan terjadi gitu ya. Dan sekecil apapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati, mari kita eh, siapkan diri kita, hati kita untuk bisa menerima ilmu ya, yang mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan kita. Waliyatadzal mashkur Ustaz. Baik. Syukran jazakumullahu khairan. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatukum ya Ustaz Khalis. Amin amin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, lagi-lagi kebersyukuran adalah sebuah kesyukuran adalah sebuah keniscayaan. Kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tanpa kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu beragam, kenikmatan yang begitu penuh meliputi segala ruang lingkup yang kita fahami, adalah bagian yang kemudian setiap kita harus masuk dalam konsep kesyukuran sedikit apapun. Yang terpenting adalah penyadaran bahwa hadza kullu minallah. Bahkan Nabi Sulaiman ketika beliau mendapatkan begitu banyak kemuliaan, bisa ngobrol sama binatang, bisa ngobrol sama jin, bisa merintah awan, bisa merintah angin, bisa, wah banyak banget. Kita baru bisa beberapa bahasa saja udah Masya Allah gitu ya. Ada Mbak Yani di Hong Kong. Orang Hong Kong bisa 2 bahasa, minimal 3. Bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Arab. Beliau mengatakan syafaqallah Ustadz di berarti bahasa Arab. Ya, beliau tinggal di Hong Kong, berarti bisa bahasa Cina. Dan kita udah pernah ngobrol pakai bahasa Cina pengantar. Dan beliau orang Indonesia, berarti paling tidak tiga bahasa. Belum dikulik lagi bisa bahasa apa saja, mungkin bahasa Sunda, mungkin apa segala macam. Ada Pak Ketua kelas sekarang di Pak Sairi di Depok, bahasa Sunda jago, bahasa Indonesia jago, bahasa Arab jago, Insya Allah. Apalagi bahasa kalbu ya, Insya Allah. Artinya kalau kita kemudian melihat bahwa Allah banyak yang menguasain hati kita, maka tidak mungkin Allah tidak mengetahui segala sesuatu. Mbak Luli, terima kasih. Mari kita bedah apa sih Al-Alim ini. Buat saya begitu mendengar namanya Al-Alim, Maha Mengetahui, udah kelar sebetulnya gitu. Karena ketika kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam begitu banyak persoalan, maka sejatinya ya cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengetahui ini menuntaskan segala sesuatu. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah SWT itu di dalam begitu banyak ayat, Al-Baqarah 32 misalnya, gitu ya. Allah SWT menyatakan bahwa Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Itu para malaikat bilang begitu. Ya. Sesungguhnya engkau adalah Al-Alim. Gitu. Innaka anta alimul hakim, lagi maha bijaksana. Dan sifat ilmu bagi Allah ini ditunjukkan dengan akal dan syara, dengan agama dan wahyu. Nah, nanti kita bahas dalil naklinya seperti apa, dalil aklinya seperti apa, karena banyak sekali ayat dan hadis yang memberitakan tentang ilmu Allah. Dan ini tidak terhitung jumlahnya. Jadi yang saya hadirkan pagi ini hanya serpihan-serpihan, gitu ya, di antara pengetahuan Allah SWT yang kalau kita bicara misalnya atorik gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan demi tarik. Tarik itu meteor. Wa ma adraka mat-tariq. Apakah kamu tahu atorik itu apa? An-najmu tsaqib. An-najm yang tsaqib.
ya, bintang yang bergerak. Kemudian Allah SWT setelah bicara sesuatu yang sifatnya makrokosmik, kemudian Allah SWT bicara tentang plasma media, yaitu para malaikat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap manusia itu ada penjaganya. Penjaganya tidak hanya ada di bumi, tapi juga ada di langit. Bahkan ketika Allah SWT memfirmankan sesuatu kepada Jibril, aku mencintai si fulan, maka Jibril alaihissalam akan memberitakan atau mewartakan kabar itu kepada seluruh penduduk bumi dan langit. Sehingga seolah-olah kita difasilitasi oleh Allah SWT, lampu merahnya hijau lagi, hijau lagi, hijau lagi, yang tadinya macet jadi lancar, kita dapat jalur pinggir dan seterusnya dan seterusnya. Yang mestinya orang lain susah kita dimudahkan dan seterusnya. Terlalu banyak kan kalau kita tanya siapa yang pernah ini, siapa yang pernah ini, itu ngerasain, oh iya saya juga Ustaz, saya juga Ustaz, saya juga Ustaz. Itu kalau kita pretelin dari begitu banyak elemen fragmen-fragmen hidup kita, itu kan pasti kita tahu, oh pada saat ini saya dimudahkan, pada saat ini saya dimudahkan. Itu cara Allah SWT mengetahui bahwa hambaku butuh ini, gitu ya. Ya balik lagi ke surah At-Tariq. Dia ayat yang kelima, enam, tujuh. Tiba-tiba Allah SWT dari ngomongin sesuatu yang makrokosmik, tiba-tiba zoom in ke bagian yang sangat mikrokosmik. Apa itu? Falyanzuril insanu mimma khaliqa. Khaliqa mimma inda fiqa. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Itu Allah SWT bicara tentang, tahu nggak? Manusia memperhatikan nggak bagaimana dia dihidupkan? Dihidupkan dia awalnya dari air yang terpancar, air mani yang disemprotkan oleh ayah kita. 1.300.000 sel spermatozoid. Tolong koreksi saya kalau keliru, Dokter Vicky atau dokter-dokter yang lain. Ada Dokter Ulin juga, Dokter Ana juga. Mohon koreksi saya kalau keliru. Apa yang terjadi ketika itu Allah SWT buat sistem yang ada di serviks dan seterusnya itu menjadi bagian yang sangat kondusif buat para sperma ini dengan tingkat keasaman, tingkat basa yang memang betul-betul mumpuni untuk dilalui oleh spermatozoid yang sedemikian banyak dan tidak semuanya berhasil. Ya. Kalau kita film dulu banget pernah nonton film Look Who's Talking, itu bagaimana sperma urakan gitu, itu betul-betul berlarian gitu dengan kecepatan yang sangat ugal-ugalan lah gitu kalau digambarkan di dalam film Look Who's Talking, itu John Travolta kalau nggak salah. Itu digambarkan betapa kalau kita nonton animasinya siapa dulu tuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Di Mesir itu dulu ada siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dulu sering banget nonton videonya tuh. Ada CD-CD-nya. Ada yang tahu nggak ya? Harun Yahya. Harun Yahya. Itu Masya Allah kalau ngulas satu ayat tentang ini tuh segala macam. Visualisasinya tuh, Masya Allah. Jadi betapa Allah SWT menghadirkan tulang sulbi itu, kemudian dimunculkan dari saripati tanah yang dimakan oleh ayah kita, kemudian jadi spermatozoid. Dari ibu kita, Allah SWT memberikan makanan dari macam-macam. Ya. Ada tomatnya, ada togenya, ada kemanginya, ada poh-pohan, ada macam-macam tuh. Segala dimakanlah ibu kita, kemudian Allah SWT jadikan menstruasinya kemudian menjadi terjadwal dengan sangat rutin luar biasa. Terus tiba-tiba sel telurnya kemudian dipersembahkan oleh Allah SWT untuk diserbu oleh 1.300.000 sekian itu. Dan kemudian satu di antaranya begitu masuk jadi inti sel, begitu jadi inti sel kemudian menjadi pergerakannya menjadi sangat luar biasa. Sepersekian nanosecond dari sel inti belah 2, belah 4, belah 8, belah 16, belah 32, belah 64, 128, 2, waduh, terus tuh 5, 2, 6, sampai kemudian jadi tengkorak.
jadi tulang belakang, jadi jantung, ada yang jadi perut, ada yang jadi usus, ada yang jadi sistem saraf, dan itu sangat nyambung semua. Ada yang jadi dendrit di otak kita, ada yang jadi kelenjarnya pineal, ada kelenjar pituitari, ada itu membuat hormon ini itu apa segala macam sampai rigid banget. In every single detail dikerjain sama Allah. Masya Allah. Jadi yang kita nggak tahu aja loh, ini kok ini bisa gini, itu bisa gitu dan seterusnya. Kita dulu SD itu kalau begitu kepentok sikut kita, gitu ya, jeduk terus kemudian jadi kayak setengah mati rasa. Apa kalau orang Jawa bilang kucingan, duk gitu kesetrum gitu, duk itu terus dicari-cari. Tadi apa yang kena ya? Terus tiba-tiba jerit, 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 jerit. Itu aja sistem yang dibuat sama Allah. Kita kita iseng-iseng kita pelajari. Kadang-kadang pegang otot di sebelah sebelah sini kita pegang begini, nggak taunya yang naik-naik adalah jari manis dan sebagainya. Itu menjadi sangat unik dan kemudian Allah SWT desain kita dalam dalam detail yang sangat rigid. Insya Allah. Saya kalau ngomongin bagaimana Allah SWT mendesain kita itu selalu excited saya. Allah Karim. Mari kita lihat dari Al-Quran ya, beberapa yang Allah SWT menyatakan bahwa Allah itu alimul ghaibi wa syahadah. Allah itu mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak. Dan ketika Allah SWT menyatakan bahwa secara wahyu alamul ghuyub, Allah mengetahui semua perkara yang gaib. Apa jawabanmu atau jawaban kaummu terhadap seruanmu? Maka para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui semua perkara yang gaib. Dan kita bisa melihat ya, ada begitu banyak ayat yang secara nakli tadi disampaikan ada sekitar 26 ayat lah kalau nggak salah itu kalau sepengamatan saya begitu ya. Allah menciptakan kemudian tidak mengetahui yang dilahirkan atau dirahasiakan, nggak mungkin. Pasti dia maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ini di surah Al-Mulk ayat 14 itu menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha mengetahui. Dan sisi penetapannya adalah Allah Azza wa Jalla telah menciptakan makhluk dan itu pasti dengan ilmu. Kalau enggak, nggak mungkin. Karena menciptakan sesuatu itu dengan kehendak dan kehendak itu mengharuskan adanya pemahaman terhadap apa yang dikehendaki dan pemahaman itu adalah ilmu. Kalau seorang pilot gitu ya, saya nggak tahu Captain Bobby ikutan kita nggak di pagi ini. Kalau kemudian seorang pilot begitu pasang seat belt dan kemudian panel yang di bawah depan, di atas depan, itu menjadi, jadi kalau ini yang sebelah sini berarti urusannya ini sama saya ke belakang. Yang ini adalah anu, yang ini, wah itu Masya Allah. He knows every single detail about the dashboard is gitu. Jadi cetak cetuk ini nyalain ini dulu. Secara prosedural gitu ya, seorang pilot itu ini. Ah, udah sotoy. Enggak. Saya sering mainin simulator pesawat gitu. Jadi insya Allah kalau cuman sekedar simulasi, saya suruh jalanin pesawat gitu ya, kayaknya bisa deh gitu. Bukan sotoy, tapi kalau gamenya adalah game simulator yang in every single detail itu ya persis seperti sama kayak kita nyetir nyetir di game itu ya, main game itu juga nyambungnya loh, kok bisa secara virtual kita di sini begini kok di situ begitu ya, oh ada kabelnya. Enggak ada kabelnya Ustaz ya, pakai Bluetooth gitu. Artinya ada koneksi gitu. Dan ketika nggak ada koneksi pun Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mampu dari kita. Dan ayat ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu. Pasti Allah, ada 26 ayat dalam Al-Qur'an ya. Saya ambil 3 saja contohnya. Al-Baqarah 2 ya, 9. Wallahu alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu.
Dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Bahwa bikulli syai'in alim. Dalam surat Toha ayat 98, ya, dikatakan bahwa innama ilahumullah, ya. Sini dikatakan alladzi la ilaha illahu, ya. Kemudian dikatakan wasi'un kulla syai'in alim. Jelas ya? Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Maka Allah lah yang menciptakan 7 langit seperti pula bumi dalam surah At-Talaq ayat 12. Perintah Allah berlaku pada semuanya agar semua memahami bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sungguh Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, wa innallaha qad ahata bikulli syai'in alim. Dan Allah itu tahu yang akan, yang sedang, dan yang telah terjadi. Kita yang akan tahu nggak? Enggak. Yang sedang nggak tahu. Yang sedang itu yang sepengamatan kita aja. Oh ada gempa, oh mati lampu, oh kebakaran, oh ini bawa asap bakaran sampah, oh ini apa segala macam. Oh, ini ada yang bawang, ada yang goreng bawang goreng, ini ada yang bikin dadar telur. Itu kita tahu hanya sekedar yang ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala saat ini sedang mengamati. Kalau kita lihat di dalam surah Ar-Rahman surat 55 ayat 29. Ayo pagi ini siapa yang nggak punya masalah sama Allah, cepet-cepetan cari Al-Quran. Biasanya kalau yang punya masalah sama Allah berat hatinya untuk cari Al-Quran. Monggo silakan 5529. Izin, oh. Assalamualaikum, Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ya, Masya Allah. Allah. Nuhun teh. Jadi ketika Allah SWT menyatakan sanafrugul lakum ayyuhal tsaqalan kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah tiap hari sibuk. Bahkan bukan tiap hari, in every single second. Kan gini ya, saya sering kali sampaikan bahwa kalau ini adalah saya gambarkan bumi gitu ya. Dan ketika bumi ini kita yakini bulat, saya nggak ada urusan sama orang yang teorinya pakai bumi datar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh 24 jam ini tanpa berhenti, berarti saat ini kan ada orang yang sedang sholat subuh ya di belahan bumi yang lain. Di mana itu? Mungkin Pakistan, mungkin India gitu ya, Aceh sanaan dikit, mungkin Malaysia, mungkin Vietnam gitu ya. Kalau kita lihat secara teritorial. Ini subuh. Ada yang sholat duhur dong berarti gitu ya. Ada yang sholat asar berarti, ada yang sholat maghrib, ada yang sholat isya. Maka seperti halnya bumi ini dicengkeram oleh waktu sholat, itu akan berputar gitu ya, sesuai dengan putaran matahari terhadap bumi gitu ya. Maka yang terjadi pada saat ini ada orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di belahan bumi yang lain, di belahan yang lain lagi dan seterusnya. Itu 5 waktu tidak berhenti. Terus muter. Kalau itu dianimasikan, bumi ini kemudian menjadi di zoom out gitu ya, terus semua itu mengarah ke Allah Subhanahu wa taala. Uh, Luar biasa itu. Semua doa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan tergantung Allah, Allah mau kabulkan, mau tunda, mau ganti, itu hak prerogatifnya Allah. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian eh, dikepung oleh begitu banyak doa. Ada yang minta, ada yang istighfar, ada yang hajatnya eh, kepengen dikabulkan. Padahal setiap malam Allah SWT seperti kemarin saya share di grup, Allah SWT itu hadir di sepertiga malam terakhir, gitu ya. Itu kemudian di jam pertama nyari, ada yang minta nggak ya sama aku untuk aku kabulkan doanya.
Ada yang mohon ampun nggak nih? Terus tuh sampai subuh tuh kita. Ternyata kita terlelap dalam tidur kita. Ya sayang deh. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa jangan pernah kalian tinggalkan sholat malam kalian meskipun hanya dengan 1 rakaat. Maka ketika itu saja Allah SWT dalam beberapa dalil berikut gitu ya, beliau tahu, Allah itu tahu akan terjadi apa, sedang terjadi apa, dan telah terjadi apa. Kita yang telah terjadi biasanya paling ingat ibu-ibu ya. Kami itu bukan pendendam Ustaz, kami itu pengingat. Ahli sejarah. Memorinya kuat. Nah, ketika kita tahu dalam surah Al-Baqarah 255 juga dikatakan bahwa ya'lamu ma baina aydihim ya wa min khalfihim fala yuhiduna bi syai'in min ilmih ya illa bima syaa di ayat kursi. Allah tahu apa yang di hadapan, apa yang di belakang, dan mereka tidak tahu apa-apa yang ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki. Dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan bahwa ilmu Allah itu ya, meliputi segala sesuatu yang terjadi, semua yang terjadi, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari. Dan Allah itu memberitakan peristiwa yang sudah terjadi itu seperti asal muasal penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia dan yang lain. Ya. Maka dikatakan dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard" gitu, fi sittati ayyam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 waktu, 6 masa. Di Ar-Rum ayat 20, Allah SWT menyatakan bahwa dan di antara kekuasaannya adalah menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Tadi yang saya bilang. Gitu. Coba kalau ditanya satu-satu nih, kapan terakhir berinteraksi sama Allah SWT tanpa cacat? Waduh, kapan ya? Kayaknya belum pernah deh Ustaz. Itu kan ngeri banget kita ini. Maksudnya berinteraksi sama Allah tanpa cacat, sholatnya bener, sholatnya khusyuk, baca Qur'annya, tartil, mujawad, sesuai makhrajul huruf, dan seterusnya. Bisa meresapi apa isinya, memahami artinya, sampai mendalami, dan kemudian menangisi kalau kata Umar bin Khattab. Begitu juga perhatikan di surah An-Nur ayat 63. Allah SWT menyatakan, sungguh Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Artinya kalau kita kepengen tahu, ini maksudnya apa Ustaz? Nanti kita belajar tafsirnya. Gitu. Al-Baqarah 235. Tidak ada dosa bagi kamu menimang wanita-wanita dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan menikahi mereka. Mupeng doang. Allah telah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mengingat mereka. Artinya apa? Yang di dalam hati belum muncul nih. Nanya, apa kabar? Padahal maksudnya itu apa kabar? Maksudnya biar ditanya juga gitu. Dan Allah tahu itu. Kita modusnya apa gitu, tahu banget Allah. Di ayat 104 ya surat Toha, bahkan Allah lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika akan berkata orang yang paling lurus jalan di antara mereka, dikatakan bahwa kamu tidak berdiam di dunia, melainkan hanya sehari saja. Artinya ini bukan tempat kita. Dan Allah SWT lebih tahu dari apa yang mereka katakan. Dan Allah mengetahui itu permasalahan dunia akhirat. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu tahu apa yang akan terjadi, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah SWT memberitakan begitu banyak perkara sebelum terjadinya. Kemudian terjadi apa setelahnya. Ini menunjukkan secara pasti bahwa Allah lah yang telah mengetahui apa yang terjadi. Bahkan ilmunya Allah itu mencakup perkara yang tidak terjadi seandainya terjadi. Maksudnya gini, kalau sesuatu terjadi kemudian Allah batalkan, ya terserah Allah. Gitu. Dan ketika Allah SWT setiap malam itu ke Lauh Mahfuz, menghapus
yang Allah kehendaki, menambahkan yang Allah kehendaki. Kalau bahasa kita apa? Qadha. Gitu. Qadha itu masih bisa dirubah. Tapi kalau qadar enggak. Antuna terlahir perempuan. Gitu. Sebagian lagi antum terlahir laki-laki. Maka ya sudah, itu azali. Itu takdir yang sifatnya ketentuan, ketetapan yang sifatnya qadar. Qadar Allah. Qadar Allahnya kita terlahir sebagai orang Indonesia. Meskipun sebagian ada yang tinggal di Mbak Yani di Hong Kong. Gitu. Mbak Vera di Chile. Gitu. Mbak Riva di Jerman dan seterusnya. Itu kalau kita perhatiin yang ini di sini, ini di situ, apa segala macam. Allah desain semua itu. Bisa berubah? Bisa. Ada yang lahir dari ibu Jawa, ada yang lahir dari ibu Sunda, ada yang lahir dari ibu Padang, dan seterusnya. Dan itu Allah tentukan, nggak bisa berubah. Karena bukan kodok. Sesuatu yang sifatnya betul-betul, yaitu kehendak Allah aja. Kita nggak pernah tahu bahwa kita akan dilahirkan dari perut ibu yang mana. Gitu. Nggak bisa milih kita. Saya mau jadi anaknya Pak Harto aja, nggak bisa. Saya mau jadi anaknya Pak Prabowo aja, gitu. Atau saya mau jadi anaknya Pak Prayitno, nggak bisa. Allah sudah tetapkan itu. Ya Allah maunya begitu, mau apa? Itu qadar. Tapi kalau qadarnya bisa. Tapi ya tergantung Allah. Allah mau merubah atau tidak. Gitu. Nah terus di sini dikatakan oleh Allah SWT. Tetapi sebenarnya telah nyata dalam surah Al-An'am ayat 28. Bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakan. Jadi orang-orang kafir itu mau dikasih umur panjang, ya tetap kafir. Dan sesungguhnya mereka adalah pendusta belaka. Kalau di surah At-Takatsur kan kita pernah baca ya, Al-Hakumut Takatsur, Summa Zurtumul Maqabir. Janganlah berlebihan sampai tanah kubur itu masuk ke mulut dan seterusnya. Ya. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu banget deh. Enggak usah kayak gitu banget gitu. Like that, yes like that, but don't be like that gitu. Ngono yang ngono ning aja ngono gitu. Artinya kemudian bolehlah kita mau gini mau gitu apa segala macam, tapi ya jangan keterlaluan gitu. Jangan sampai kemudian jadi pendusta gitu. Dan Allah mengetahui apa yang gaib, apa yang zahir. Di surah Al-An'am ayat 73-nya dikatakan bahwa Alimul ghaibi wa syahadah wa huwal hakimul khabir. Allah itu tahu yang gaib, tahu yang tampak, dan Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Dan mengetahui dalam konteks Al-Khabir nanti ceritanya seru lagi tuh. Al-Khabir itu tidak hanya sekedar alim, tidak hanya sekedar basir. Kalau basir melihat, kalau alim mengetahui. Ya. Kalau Al-Khabir itu lebih teliti pengamatan. Oh, itu sampai rigid, sampai meritil seperti yang saya bilang tadi. Dan Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menyatakan bahwa Allah mengetahui apa yang kamu lihat dan yang kamu saksikan. Dan Allah juga mengetahui apa yang tidak terjangkau oleh indera dan pandangan kamu. Sehingga kamu tidak merasakannya, tidak melihatnya. Coba bayangkan kalau dari sisi satu saja, audio atau visual kita dibuka oleh Allah SWT seperti sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan menjadi cilaka itu kita. Contoh misalnya, audio capability kita gitu ya, kemampuan auditif kita dibuka sama Allah SWT. Tidak hanya sekedar 20-20 MHz. Dibuka bentangannya, maka suara cacing, suara kupu-kupu, suara semut, kedengeran semua itu. Jangankan itu, sekarang ini alhamdulillah Allah batasi pendengaran kita dengan apa yang kita dengar di sekitar kita dengan interferensi frekuensi yang tertentu. Coba bayangkan kalau semua radio kita bisa tangkap suaranya di kuping kita, belenger gitu. Sekarang TV yang nyala ada berapa? Dan dipancarkan secara frekuensi. Terus kebuka
kebuka kuping kita terus kemudian itu kedengeran semua. Masya Allah. Kalau ada yang pernah di Jakarta, pernah ke Pasar Baru Jakarta Pusat gitu ya, itu kalau kita masuk dari Pasar Baru yang depannya Gedung Kesenian Jakarta itu, begitu masuk ada Isardas sebelah kiri. Wah, Wolfgang Amadeus Mozart, lagu-lagu klasiknya, kita jalan tuh. Begitu kita jalan sampai depan, keroncongan, la 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 la, na 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 na. Masuk lagi, tung 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 tung, musik house. Masuk lagi, lain lagi. Itu aja kita udah berisik. Belum lagi nanti kalau ada yang DPL, 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 DPL. Hai kakak, ayo ibu, tante, om, diobral, diobral, diobral. Itu berisik banget dan begitu kita, hai kakak, kalau kita ke mana ke Roxy gitu, boleh tanya-tanya dulu kakak, mau cari apa, mau tanya-tanya dulu boleh kakak. Itu aja udah annoying banget buat kita. Atau kemampuan visual kita dibuka semua sama Allah SWT. Dibuka, biar kelihatan semua. Jinnya kelihatan, malaikatnya kelihatan. Wah, kalap itu gitu. Panik gitu. Uh, uh, nggak bisa ngapa-ngapain gitu mungkin. Alhamdulillah Allah tutup semua itu dan kemudian Allah berikan kemampuan kepada kita yang didengar saja. Pagi-pagi ada suara burung ya, cuit 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 cuit, ada desau angin, ada wah, masya Allah. Ada harum embun sejuk gitu pagi seger, Allah Akbar. Itu saja kemudian membuat kita menjadi masya Allah. Allah tahu betul ya mana yang kita suka, mana yang kita demen, mana yang kita butuhkan, mana yang Allah. Dan ketika kita tahu hanya Allah saja yang bicara tentang sesuatu yang gaib, ya. La ya'lamu man fis samawati wal ard ghaiba ilallah, ya. Wa yash'urun, ya. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kalau mereka akan dibangkitkan. Aina yub'atsun. Ini ada orang yang kemudian, ini urusannya sama Ustaz Sahal, tuh. Ada orang yang kemudian begitu ngelihat orang, kamu kayaknya ada yang ngikutin deh. Ada 2 orang. Mau dipiara nggak? Waduh, diikutin jin kok dipiara. Gimana sih? Oh, kamu kayaknya ada yang ngerjain kamu kayaknya. Dari mana dia tahu? Kelihatan aja enggak. Maka dukun-dukun paranormal atau yang nggak normal yang begitu itu sebaiknya nggak usah dipercaya. Yang kemudian diklaim oleh sebagian orang sebagai orang pinter. Kalau kita berada sama orang pinter, kita yang tolol itu. Maka sudahlah Allah saja. Ini anu Ustaz, ini karomah Ustaz. Halah karomah apa? Oh ini anu Ustaz, ini kemuliaan wali nih Ustaz. Enggak, saya wali santri biasa aja, enggak punya keistimewaan. Wali murid. Jadi banyak orang yang kemudian mengatasnamakan karomah, enggak. Begini, kita mesti bedakan, nanti in detail kita akan bahas ya. Kita harus bedakan mana yang mujizat, mana yang karomah, mana yang maunah, mana yang istidraj. Jangan-jangan itu istidraj gitu. Wah, bisa belah perut pakai kuku, terus kemudian nyomot apa penyakitnya dikorek-korek tangannya masuk ke dalam, kemudian keluar ketarik, terus nggak disambung lagi yang keputus tadi, kacau banget kan. Tiba-tiba ditutup kulitnya pakai ludah, seret, pakai apa plasban, begitu dibuka plasbannya kembali utuh dalam waktu sesingkat itu. Allahu Akbar. Itu kan hebat Ustaz, bukan hebat. Itu istidraj. Dan itu tipuan mata jin yang bikin. I was there gitu.
Saya pernah main-main di area itu dulu awal-awal belajar Islam. Kesasar, ketemunya sama dukun awal-awal belajar Islam. Gitu. Jadi nggak usah lah udah. Maka yakini bahwa Allah saja yang tahu. Nggak ada, kita nggak tahu apa-apa. Nah, Allah SWT juga sangat tahu dari hal-hal yang sifatnya mujmal sampai yang detail. Tadi saya katakan dalam surah At-Tariq itu dari semua yang sifatnya makrokosmik sampai ke yang mikrokosmik. Sampai Allah SWT mendesain paus biru yang gedenya nggak karuan itu. Kemudian Allah SWT menciptakan mikrobioma yang sekecil itu yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Insya Allah. Nah, pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib itu. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan Allah tahu apa yang di daratan, di lautan, ikan yang mana, ikan teri yang mana yang akan jadi eh, dipilih sama nelayan atau keseret sama eh, jaringnya nelayan, terus kemudian mampir ke piringnya Budi Darmi itu, Allah pilih itu. Dan Allah mengetahui apa yang sehelai daun yang gugur pun Allah tahu. Padahal kalau kita lihat sebagian kita mungkin nyapu daun gitu, itu berapa daun yang gugur di sini, gugur di sana, gugur di sana, bisa. Allah. Dan tidak sesuatu pun yang basah atau yang kering, melainkan semua tertulis dalam kitab yang disebut Lauh Mahfuz. Ini di surah Al-An'am ayat yang ke-59. Dan juga apa yang terjadi di antaranya, antara langit dan bumi dalam 6 masa itu. Maka Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Saya kehabisan akal kalau sampai ada orang tidak mau atau tidak bisa mengakui keberadaan Allah itu. Terlalu sulit untuk membuktikan tidak ada Allah itu. Terlalu sulit. Coba bagaimana caranya. Maka yakini ya bahwa Allah itu membersamai kita. Ada keyakinan apa? Billah, bersama Allah. Maka Allah SWT berfirman, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, yang tadi gitu ya. Maksudnya adalah kebersamaan Allah ya, yang umum dengan seluruh makhluknya dengan ilmunya. An-Najm 32. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Allah Akbar. Kita mau jadi bengal, kita mau jadi masuk surga, kita mau jadi insaf, kita mau jadi ini, itu, apa, segala macam, dan seterusnya. Allah ketahui betul itu. Bahkan di dalam hati. Maka kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Kita korek-korek ini nggak nemu, korek-korek apa nggak nemu. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Allah lebih mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Makanya zikir nggak usah kenceng-kenceng kan. At-Taghabun ayat 4. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Allah mengetahui segala isi hati. Allah. Nah, ini ada beberapa kerusakan ahli filsafat, Rafidhah, Qadariyah, itu Mu'tazilah, itu kacau kalau soal keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Para ahli filsafat itu berusaha untuk mencari kebenaran segala hal dengan akal, ya, dengan silat lidah, ya, dengan logika-logika yang kadang-kadang membuat orang menjadi malah kehilangan makna. Ya. Sampai-sampai ketika ilmu filsafat ini sampai kepada orang-orang tertentu, maka dia menjadi liberal, dia menjadi ngaco, menjadi ngawur, dan seterusnya. Itu menjadi sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu juga dengan kekacauan Rafidhah. Ya.
Dan ini banyak sekali kalau mau diperhatiin satu-satu begitu ya. Tapi ya sudahlah, mereka kekacauannya menjadi sangat luar biasa, gitu ya. Tapi buat kita yang penting bagaimana Allah SWT itu kita yakini sebagai yang maha tahu. Baik, sampai di sini dulu saya sudahi. Mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita bahas. Dan yang terpenting adalah buat kita, yakni eh, bagaimana menjadikan Allah Al-Alim itu menjadi penyadaran untuk kita bahwa ketika Allah itu Al-Alim, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus muncul dalam diri kita? Ya. Kesadaran sepenuhnya yang kemudian ketika Allah SWT itu adalah zat yang sangat eh, tahu betul tentang in every single detail tentang kita, ya nggak ada yang bisa kita elakkan, apapun pasti Allah tahu gitu. Baik, saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis, mudah-mudahan kita bisa buka diskusi dan kita bisa perbincangkan ini. Baik, Tafadhol alhamdulillah. Maskur Ustaz Khalis. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khair, Ustaz. Eh, ilmu Allah memang maha luas ya, yang tidak mungkin kita bisa menjangkaunya, dan begitu berbahagialah orang-orang yang bertakwa, yang kemudian Allah Masya Allah. mengajarkannya ilmu kepadanya gitu ya. Itu dalam Al-Quran disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan cirinya ternyata orang-orang yang bertakwa saja ya. Yang Ya, bertakwa itu maka Allah akan mengajarkan ilmu. Nah, ini karena babnya tentang ilmu tadi banyak dibahas juga soal takdir sebenarnya ya. Karena ya, ilmu Allah itu juga mengetahui apa yang belum terjadi seperti disebutkan dalam surat Al-Hadid. sahih, Nah, sahih. silakan nanti kita akan ngobrol diskusi gitu, sharing juga, karena ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, pemaham tentang Al-Alim ini harus berimbas kepada penyadaran terhadap diri kita ya. Baik, silakan Bu Nita yang pertama ya, yang sudah raise hand lebih dulu. Setelah itu Bu Dina. Silakan, tafadholi. Assalamualaikum Ustadz Khalis, Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallah. Iya Ude, Eh, tadi Ude menjelaskan kalau Allah Maha mengetahui semua apapun yang ada di atas bumi ini dan apapun permintaan kita atau apapun yang ada di kita sejak kita masih dalam rahim ibu kita, mau terjadi apa semua. Lalu kalau Ya, misalkan Allah mengetahui seperti itu, terus untuk apa kita sekarang berdoa? Ya Allah, mudahkan urusan saya dalam hal apa? Sedangkan Allah sudah tahu memang kita akan seperti itu, akan terjadi apa gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua adalah, udah bilang segala sesuatu tentang goib itu adalah permainan jin, permainan mata, seperti misalkan apa yang terjadi yang tadi dia bilang eh, jarinya dibuka, terus bilang ada ini, terus ditutup lagi di ini, terus tiba-tiba ada nyamuk. Tapi kalau dalam kenyataannya memang seperti itu, misalkan tiba-tiba orang itu sakit, nggak ada sebab, sudah diperiksa dokter segala macem, sudah di CT scan, sudah di apapun, nggak ada, baik-baik aja. Tapi begitu ada bantuan dari orang yang katanya dibilangin itu orang pintar atau apalah gitu, tiba-tiba bisa keluar paku yang udah karatan, bisa keluar jarum, terus tiba-tiba ada apa ya, kayak kayak daun-daun yang udah membusuk dan apa gitu. Nah, itu seperti apa udah? Apakah kita harus bilang eh, itu kita nggak percaya bahwa memang itu terjadi? Apakah itu memang permainan jin? Atau saya bilang seperti kata Ude, lupakan itu, nggak ada itu gitu. Kita hanya percaya sama baik, Allah. Tapi ada di depan mata seperti itu. Itu secara baik, singkat saja. baik. Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya geli kalau ngomongin itu. Karena saya tahu betul. Kalau mau ada yang mau praktek dukun, saya tahu tempat beli alat-alat perdukunannya. Di Rawabening ada gitu ya, di Kalimalang, di Kampung 200 di Keranji itu ada juga gitu. Jadi macam-macam itu Mbak alat-alatnya. Saya jawab yang kedua dulu. Jadi eh, kayak model-model Gus Samsudin yang dibongkar sama pesulap merah itu, sama Mas Radival itu, Marcel. Itu ditunjukin bahwa dia main
main tangan, apa segala macam dan seterusnya. Sudah disembunyikan sejak awal dan seterusnya gitu. Jadi ada trik-triknya. Nanti kapan-kapan kita ketemu tak tunjukin caranya gimana. Itu untuk manipulasi orang biasanya. Ya, nggak ada apa-apa, di scan apa nggak ada apa-apa segala macam. Nah, cuman sugestinya ditanemin. Tiba-tiba dia bawa telur. Ada ibu punya telur nggak? Coba tolong bawa telur. Telur itu tiba-tiba di switch sama dia. Dengan kecepatan tangan di switch, pakai telur yang datang dari dia. Gitu. Terus digosok-gosokin lah, dijompa-jampi lah, apa segala macam. Coba capu, coba montro, habis itu digosokin apa segala macam. Pakai gerakan-gerakan magis lah, apa segala macam. Mungkin kalau Pak Tarno tolong dibantu jadi apa, prok-prok-prok gitu. Terus kemudian terus dipecah gitu. Pruk. Wah keluar tuh segala jarum, karatan, apa, paku ini segala macam. Bahkan sampai ada macam-macam wafak segala. Oh ini dikirim dari anu, dari apa segala macam. Itu manipulasi, tipu semua itu. Jadi jangan gampang ini. Kalau kita ketipu kesilap mata sama pesulap, saya pernah jadi art director, technical advisor buat pesulap. Gitu. Zaman Indosiar masih 4 tahun itu saya yang bikin pagelarannya. Awas deh, gitu. Ada Allahyarham eh, Mas Tony Gunawan itu pernah jadi pesulap buat khusus buat anak-anak, Tony Pinto. Saya yang ngedesain ini. Jadi tahu betul ini triknya gimana, ini presentnya gimana, apa segala macam dan seterusnya. Saya nggak tahu di hitam putih itu rekamannya masih ada nggak saya main sulap itu di depan Deddy Corbuzier gitu. Ya, itu trik-trik yang biasa itu orang kalau mau belajar juga bisa gitu. Sama kayak kita dulu kalau ngajarin anak nih ya, lihat ya, lihat ya, lihat ya, lihat ya, perhatiin. Tuh, ini tuh putus gitu. Putus ini. Tuh, tuh bisa misah jempolnya. Ketuk 3 kali, tuk 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 suruh dia tiup. Wah, sembuh. Bisa tuh, balik lagi tuh. Wah, Masya Allah ya. Hebat. Padahal kita juga tahu ini yang satu ditekuk, satu di itu cuma trik-trik begitu aja. Gitu. Jadi nggak ada yang hebat. Gitu. Bahwa kemudian tapi enakan loh, iya sugesti doang. Gitu. Nah, soal tadi yang pertama, pertanyaan yang pertama. Untuk apa Allah SWT kalau udah tahu kita begini, kita begitu, terus kita untuk minta. Jadi soal ujian-ujian yang diberikan kepada kita itu Allah kepengen ngetes kita. Masih menjadikan Allah SWT sebagai Rabb atau tidak? Masih membutuhkan Allah atau tidak? Diuji. Dia ini orang sabar atau orang nggak sabar? Gitu. Dia mau istiqomah atau tidak? Maka Allah berikan hikmah kepada dia supaya muncul amalnya. Tidak ada sesuatu pun yang kalau kemudian kita ngaku beriman itu kemudian eh, terus nggak diuji gitu, nggak bisa. Untuk masuk surga itu bisa gratisan, nggak bisa. Gitu. Mana yang didahulukan, hawa nafsu atau ketaatan? Makanya Allah berikan pilihan-pilihan kepada kita. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Mau fujur boleh, mau takwa silahkan. Dan pilihan itu tidak Allah tetapkan. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan alam pikiran itu satu-satunya alam yang tidak Allah kuasai. Itu diserahkan penuh kepada kita. Terserah lu ya, mau fujur silahkan, mau takwa silahkan. Dalam surat 90 ayat 10 dikatakan wahadainahun najdain. Dan Allah sudah siapkan 2 jalan. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sederhana. Amin, insya Allah Ya, baik. Tapi baik. non sewu satu Ya, yang tadi insya Allah yang nomor 1 saya terjawab. Tapi yang nomor 2, bagaimana? Udah bilang tadi sudah merupakan kayak trik ya. Tapi sekarang gini, ini kita melihat ada bola api jatuh di atas satu rumah. iya itu Kita sihir. melihat ini. Oh, Mbak Mbak Nita pernah ikutin kajiannya Ustadz Sahal nggak? belum. Ikutin. Oh, Nah, oh. ikutin. Itu dijelasin sama beliau. Ah, Soal soal yang begitu-begitu itu.
yang sampai disantet, sampai teluh, sampai apa macam-macam. Itu kerjaan jin semua. Gitu. Oh, Kita harus ya, tapi percaya, tapi kita harus yakin bahwa ada Allah yang lebih lebih menguasai kita. Gitu. ya, ya. Tapi itu memang Baik. ada ya kalau gitu, Dek. Kan kelihatan Ada. mata kan. Itu bukan. Oh, Ada ustadz-ustadz bahkan yang kemudian pakai jin. astagfirullah. Ya. Coba coba saya mungkin bisa tutup pertanyaannya Mbak Nita ini dengan surat 72 ayat 6. Coba silakan. Ada ustadz yang bisa nebak-nebak. Kamu dulu gini kan, kamu habis ini kan, kamu apa? Lu kok bisa? Punya kemampuan dari mana itu? Ternyata itu dari jin yang membawa berita-berita langit. Hmm. Gitu. Surat 72 ayat berapa, Dek? 6. Al-Jin. Ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Sadaqallahul azim. Berarti memang dia minta ya Ude ya. Iya, Minta. Oh. iya. Dengan apa mintanya? Macam-macam. Pakai wafak, pakai mengerjakan amalan-amalan yang nggak ada sunnahnya, pakai Hmm. zikir-zikir yang ngaco, segala macam. Gitu. Ya, Baik, Wallahu lanjut. a'lam bishawab. terima Bu kasih. Baik, Dina ya. gitu ya wanita ya. Mbak Ya, Dina, Silakan mangga. Mbak Dina. Assalamualaikum, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terkait Al-Alim ini, saya lebih ke pernah dengar teori psikologi bahwa salah satu bahwa kalau kita proses belajar itu dikatakan berhasil adalah terjadinya perubahan perilaku dari seseorang tersebut dari yang mungkin belum baik menjadi baik. Dan ada mungkin salah satu fakultas atau yang backgroundnya pendidikan itu never stop learning gitu. Jadi harus selalu belajar, Ya, memperbarui ilmu gitu. Nah, sometime gitu, kadang orang makin berilmu itu kan harusnya makin merunduk lah kayak teori ya, padi ya, seperti itu gitu. Nah, somehow kadang juga ada yang jadi jumawa gitu, Ude, ya. atas dengan keilmuan tersebut. Nah, mungkin adakah amalan atau doa atau apa agar kita mungkin bisa lebih dengan ilmu yang kita dapat dari manapun, entah itu dari Al-Quran, dari Sunnah, ataupun dari kehidupan kita sehari-hari, dari profesi kita mungkin gitu. Kita bisa mentadaburi setiap momen-momen kehidupan kita itu sehingga kita bisa seperti teori yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi kita akan berubah lebih baik lagi ke depannya gitu. Baik, Gitu, Ude. Nuhun. baik. Mangga. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya langsung kumpulkan 3 ayat ya. Lihat surat 67 ayat yang kedua. Surat 2 ayat yang ke-269. Surat yang ke-57 ayat 22, ayat 23. Ini sudah sering kita bahas. Tapi setidaknya begitu melihat itu bahwa oh ini kehendak Allahnya seperti apa, maka kita tahu itu. Punten. Yang pertama dulu 67 ayat 2 teh. Mangga. 67 ayat 2. sebentar, Ude mushafnya agak jauh. Alladzi khalaqal mauta Dede. Ya, betul. Terusin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata itu Iya, artinya yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Nah, Dia berarti Maha Perkasa, ya, Maha Perkasa lagi pengampun. lagi Maha Pengampun. Jadi Allah SWT ingin kita digonjang-ganjingkan kehidupan kita, dikasih ini, itu, apa, segala macam. Itu supaya kita ahsanu amala. Ahsanu amala itu apa? Respon spontan yang terbaik. Jika itu tidak datang dari Allah, apakah kita bisa mampu? Gitu. Kalau Allah nggak kasih itu, mungkin nggak kita bisa paham? Nggak mungkin. Gitu. Alhamdulillah ya Allah nambahin satu lagi ilmu. Berarti apa? Makin rendah kita di hadapan Allah. Bukan makin sombong.
Gitu. Kata Rasulullah SAW berkait sama surat 67 ayat 2 itu, iman itu setengahnya sabar, setengahnya syukur. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ajaban fi amri mu'min, menakjubkan urusan orang beriman. Kalau dikasih musibah dia bisa sabar, kalau dikasih nikmat dia bisa syukur. Tidak pernah muncul kesabaran dan kebaikan yang jadi kebaikan itu kecuali pada orang yang beriman. Jadi seseorang yang beriman akan muncul sabar dan syukurnya in every single condition. Gitu. Any circumstances. Yang kedua, surat berapa tadi? 269. Kalau udah ketemu tadi nama nggak dibaca aja. 269. Atau mau yang lain boleh juga. Tadi nyimak aja. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang Ya. siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi Allah ngasih buat yang dikehendaki sama Allah. Dia dikehendaki sama Allah jadi pinter kok malah jumawa. Gimana ceritanya? Bisa dipahami ya, Teh? Yep, ya. Iya. Terakhir, 57 ayat 22 23. Udah ditakdirkan sama Allah, lah kita mau tinggal menikmati saja gitu. 22, 23 ya udah. Nah, tafadhali. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula kamu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Nah, Dan terakhirnya, Allah menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. kan jadi ngeri tuh, Teh. Bagian akhirnya ditandaskan dengan ayat seperti itu. Gitu. Dan Allah sebel, Allah benci sama orang yang menyombongkan diri. Enggak ada yang pantas ngomongin kesombongan di hadapan Allah mah. Gitu. Gitu kurang lebih, Teh, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, alhamdulillah masih ada, silakan. Dan tentang takdir itu ya, Ustaz ya. Ini sebenarnya seperti yang ditanyakan oleh Mbak Anita juga pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi ya. Untuk apa beramal ya, Ustaz ya. Iya. Ketika sudah ditakdirkan semuanya dengan ilmunya Allah, untuk Buat apa apa? beramal? Itu Iya, yang pernah buat ditanyakan apa? sahabat Nabi kepada Rasulullah ya. Betul, betul. Dan Rasulullah menjawab kullu muyassarun ala lima khuliqallahu ya. Itu dia. Baik nih Pak Amir sudah resen, silakan Pak Amir. Monggo. Udik mau tanya Monggo, Mas. dengan keimanan tadi apa ada sebuah kejadian dulu, saya juga hanya tidak menemui secara langsung, hanya cerita berkaitan dengan kakak ipar saya. Itu ada sebuah penyakit liver yang liver sebenarnya ditemukannya sudah stadium 4, tapi tidak ditemukan historis dari stadium 1 sampai stadium 4 itu. Ketika dilakukan pemeriksaan itu tidak ditemukan oleh tenaga kesehatan. Tapi ceritanya ketika itu waktu saya masih di Jakarta, diminta untuk menemani karena akan dirujuk ke Jakarta setelah ketahuan stadium 4 ini. Dan akhirnya belum sempat dirujuk, itu sudah meninggal. Nah, di cerita yang saya dapat itu ada detailnya seperti apa. Intinya ada orang yang berkemampuan secara, saya juga detailnya nggak tahu, katanya ada ibaratnya sesuatu yang menutupi atas penyakit yang ini. Itu bagaimana Ude? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Balik lagi ke tadi, bahwa kadang-kadang orang yang nggak tahu itu bagaimana terjadi, kadang-kadang takjub atau kagum
sama sesuatu yang loh kok bisa gini, kok bisa, karena di luar nalar, di luar kelaziman gitu ya. Terus tiba-tiba terjadi, maka sekehendak Allah. Kira-kira kehendak Allah itu bisa dipahami nggak kalau kehendak Allah itu ada dua? Ada yang diridhoi, ada yang dimurkai. Kadang-kadang kalau Allah berkehendak, seolah-olah kehendak Allah cuma bagus aja gitu. Enggak. Pagi ini kita sudah dengar berapa kabar tentang kejahatan yang terjadi. Kalau Allah kehendaki, iya, tapi dimurkai sama Allah. Jadi ada kehendak yang dimurkai, ada kehendak yang diridhoi. Nah, kita kan nyarinya yang diridhoi. Yang diridhoi yang mana? Yang ngikut para sahabat, gitu. Yang ngikut Rasul dengan baik. Gitu. Kalau jangan baca di surat 9 ayat 100 itu bunyinya begitu. Kemudian, bagaimana caranya kok bisa nggak diketahui dari mulai stadium 1 sampai stadium 4 atau tiba-tiba tiba 4 gitu. Ada sesuatu yang menutupi itu apa? Ya, kita nggak tahu. Mungkin periksanya baru udah stadium 4, kan dodol. Gitu. Atau percepatan yang terjadi menjadi sangat luar biasa. Ini saya cerita, ada seorang mu'alaf dari Perancis, namanya Maria. Dia dikasih tahu sama imam tempat dia ngaji di Perancis. Kemudian untuk disuruh umroh. Dia sudah stadium 4 kankernya. Kanker payudara. Stadium 4. Jadi bahkan apa namanya, rembetan kankernya itu sudah merambah ke jantung. Gitu. Dan sudah parah. Jadi sudah stadium 4. Udah tinggal istilahnya lah 3 bulan udah selesai. Gitu. Wassalam udah. Itu kan kata dokter. Gitu. Apa yang terjadi? Dikasih tahu sama imamnya, dia bilang bahwa selama di Masjidil Haram, jangan pernah tinggalkan minum zam-zam. Minta sama Allah. Coba kamu selalu beli kurma ajwa, makan 7 butir dalam setiap hari. 7 butir, setiap hari 7 butir, setiap hari 7 butir. Dijelasin, Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa makan 7 butir kurma setiap hari, maka orang akan terhindar dari keburukan-keburukan. Bahkan sihir, bahkan apa, segala macam, dan seterusnya. Cuman kan diterjemahkan sama ulama Indonesia kan jadi beda tuh. Kalau ngobrol sama Mas Selo, itunya jadi lain tuh. Periwayatannya atau penafsirannya. Barang siapa setiap harinya makan 7 butir kurma setiap hari, maka lama-kelamaan dia akan jatuh miskin. Mahal soalnya. Nah, tapi begitu balik lagi ke Maria tadi, apa yang terjadi setelah kurang lebih 40 hari dia di Mekah Madinah, pulang dia. Ngecek apa yang terjadi, hilang. La ahad wala wahid, sel kankernya nggak ada lagi. Bingung onkolognya. Loh, kamu minum apa ini? Kamu treatment apa? Ngapain? Dia cuma bilang, saya minum zam-zam, saya makan kurma 7 butir tiap hari. Masuk ke Islam tuh dokternya. Gara-gara gitu doang. Artinya, begitu juga sebaliknya. Kalau Allah tutupi sesuatu, kemudian Allah ingin membukanya, ya bisa saja. Nah, tapi kalau kemudian itu dinisbatkan kepada seseorang yang punya daya linuwih, kasekten mandraguna, kemudian apa, dia punya six sense, punya apa, indera keenam apa segala macam, nggak ada itu. Ada yang tak Nggak ada. Soalnya Itu istidroj. duduk. Istidroj. Saya pernah belajar 2 tahun sama dukun, Mas Amir. Belajar awal Islam itu. Kacau itu. Saya bahkan bisa terbakar api sambil ngambang, kalau Anda nggak percaya itu. Ngambang gitu, ada api di bawah dan nggak kebakar. Loh, kok bisa gitu? Iya, kerjaan jin semua. Lo kok bisa ini bisa itu, nanti deh ngobrol sama Ustadz Sahal deh lebih detail. Itu seru dunia sihir itu, luar biasa.
Makanya kalau ikut kajian beliau tuh, aduh, Masya Allah. Sekitar kita ini ada apa yang nggak tahu kita. Tenang, di surat 16 ayat 99 itu ada Allah yang akan menguasai mereka. Mereka adalah makhluk lemah yang kemudian tidak punya apa-apa. Itu. Di eh, surat 16 ayat 19. 99. Ya. Itu. Kan dibilang begitu. Lemah setan itu kalau kita melakukan dua hal. Yaitu beriman kepada Allah dengan kekuatan keimanan dan kesempurnaan keimanan. Berikutnya apa? Berikutnya kita bertawakal kepada Rabb. Itu selesai. Gitu, Mas Amir, kurang lebih. Iya. Atur suwun. Iya. Ye, sami-sami. Monggo, aturan. Tadi Bu Sri jadi nanya nggak? Jadi Pak Ustadz, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, istighfar dulu nih saya Pak Ustadz. Setiap menambah ilmu Allah ini, Allah, sifat Allah itu tambah gemeter saya Pak Allah, Ustadz. Allah. Gini Pak Ustadz, saking saya ingin gitu melihat kebesaran Allah, saya suka lihat di video itu Pak Ustadz yang tadi makro dan mikro Ya, kosmik ya, itu, ya, ya. saya paling suka itu lihat Hmm, itu ya. hmm, hmm, hmm. Nah, di situ untuk menyadarkan diri saya gitu ya Pak Ustadz, betapa satu Allah luar biasa dan betapa hinanya kita ya Pak Ustadz. Nah, dari situ timbul kesadaran kan Pak Ustadz. Ya. Timbul kesadaran, tapi yang buat saya sedih, setelah timbul kesadaran itu, kok nggak menambah baik ibadah saya gitu Pak Ustadz. Tetap aja masih standar-standar aja. Ya. Dan hubungan kepada Allahnya juga nggak engage yang bagaimana yang luar biasa gitu. Ya. Jadi kayak menggapai-gapai terus gitu Pak Ustadz. Nah itu sedih sih Pak Ustadz. Ya, nah ya. saya minta diberi petunjuk saran Baik. supaya bisa bagus gitu Pak Ya. Ustadz. Baik. Demikian Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini pesannya sebetulnya pesan sering disampaikan sama Ustadz Khalis. Ketika ada seseorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabba ilallah. Wahai Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, ahabba ilallah yuhibbul a'mal adwamu hawa inqal. Sedikit tapi dawam. Sedikit tapi istiqomah. Sedikit tapi terus menerus. Sedikit tapi continuous. Sedikit tapi ajak kalau bahasa kita. Itu aja. Itu istimewa itu. Karena untuk ajak saja banyak orang yang nggak jejak. Untuk bisa terus melakukan itu saja, itu untuk jaga istiqomahnya itu Masya Allah, Masya Allah. Ada orang yang berusaha istiqomah, nggak taunya ikatan suami takut istri di rumah. Beda lagi ceritanya. Tapi betul-betul dia menjaga in every single kebiasaan itu. Jadi kalau Babe Haikal pernah ngajarin ke saya itu, the law of repetition. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Hal kecil, hal remeh, tapi ketika istiqomah, Allah yang akan menguatkan itu. Jadi nggak usah kemelipen gitu. Wah, saya kepengen ningkat ini jadi nggak usah. Kita merasa cukup dengan itu dan kemudian meningkatkan lebih kepada bukan kuantitatif tapi kualitatif. Jadi kalau tadinya cuma baca Quran doang, sekarang dibaca dengan maknanya. Kalau dibaca doang dengan makna, fahami maksud Allah di balik itu apa. Bagaimana asbabun nuzulnya. Bagaimana kata para ulama berkait dengan ayat itu dan seterusnya dan seterusnya. Pendalaman itu kemudian menjadi bagian yang kita cuma tahunya satu ayat, tapi versinya banyak. Kata Syekh Utsaimin begini, kata Syekh Sulaiman Al-Asqar begini, kata Ibnu Katsir begini, kata ulama ini itu apa segala macam. Tapi hanya dengan satu ayat doang. Tapi we know it well gitu.
Jadi nggak usah berkecil hati, semangat aja, tetap jalanin. Makanya kalau kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu Rabbana hab lana. Ya Allah, teruskan dan teruskan untuk kami. Kalau di surat 25:74 itu, kata hab itu bermakna ajak. Terus dan terus dan terus. Istiqomah, mudawamah, melazimkan. Itu betul-betul bagian yang terus begitu. Akhirnya apa kalau kita meneruskan seperti itu? Kita terus pada kondisi di mana kita sedang dalam keadaan baik. Dan wafat pasti husnul khotimah, nggak ada keraguan. Gitu. Insya Allah Baik, Pak lah, Ustadz. la haula Ya, wala quwata illa billah. Barakallah. insya Allah Pak Ustadz. Baik. Gini Pak Ustadz, Nggih. mungkin sudah berusaha untuk merutinkan apa yang udah lakukan, tapi yang saya rasakan itu ruhnya seperti kurang hadir gitu ya Pak Ustadz. Ya, Jadi ya, ya, kayak rutinitas itu yang, ya. aduh ya Allah, mungkin harus dibanyakin doanya supaya bisa itu atau gimana ya Pak Ustadz? Iya. Karena ya itu ruhnya, jadi kayaknya ini seperti rutinitas aja sih, ini ruhnya nggak hadir gitu. Hmm, Nah itu hmm, iya. yang masih suka saya pikirin gitu Pak Ustadz. Ya, kan gini ya, di dalam zikir-zikir itu ada yang butuh kuantitas, ada yang butuh kualitas. Dalam pengertian gini, membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, itu kan cuman sekedar hitungannya. Tapi bagaimana hati ini, otak kanan kita bisa berpikir tentang tadi. Gitu. Maha suci Allah tentang sesuatu yang makrokosmik. Subhanallah tentang sesuatu yang mikrokosmik. Subhanallah tentang itu pikiran kita tuh kayak gerambiang kemana-mana melihat ayat kauniyahnya Allah itu. Berapa jenis burung subhanallah. Berapa jenis tanaman subhanallah. Berapa jenis mineral subhanallah. Itu kan subhanallahnya banyak banget dan itu nggak terbatas. Tapi ketika itu mencoba untuk dihadirkan terus, mulai kita lihat bahwa betapa suami saya yang namanya Pak Yahya ini ketika dihadirkan untuk saya, maka beliau adalah orang yang jadi penyempurna saya. Saya punya anak Dito itu dia menjadi penyempurna kehidupan saya. Adik-adiknya yang dua dan itu kalau diperhatikan satu-satu kita jadi tugas saya di dunia ini sebagai Khalifatullah fil ard adalah mulai bikin rincian-rincian yang sebetulnya selama ini kita sudah jalankan gitu. Dan minta sama Allah SWT kekuatan untuk kemudian tetap jadi istri yang soleha, tetap jadi ibu yang penuh cinta, tetap jadi tetangga yang menyenangkan, tetap jadi ibu BPKK kalau ikut kegiatan PKK gitu yang nebar manfaat. Kalau ada pengajian di Jogja apa segala macam itu betul-betul dihadirkan ya udah lillah aja gitu. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Sahalallahu muran insyaallah. Masya Allah Pak Ustadz, Insya Allah nanti coba di Asmaul Husna yang lain Insyaallah. lebih Insyaallah. lebih diperkuat lagi. Insyaallah. Insyaallah. Ya Pak Barakallah. Ustadz, jazakumullah khair Pak Wakadzalik barakallah. Ustadz. Tapi Dan bisa terus solusinya memang doa ya Ustaz ya. Solusinya doa Ustaz ya, dari semua yang memang betul, doa dan keyakinan. Kalau di surat 2 ayat 186 itu kata Allah SWT, ujibud da'wat tadda'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi betul-betul taati, yakini, taati, yakini, taati, yakini. Yang kayak kita ngobrol sama siapa itu yang B3 itu, berdoa, berusaha, berkaca. Terus saja evaluasi gitu. baik. Kalau Alhamdulillah. urusan sama kita B3, kalau urusan sama orang D3. Doakan, dawamkan, dakwakan. Gitu. Baik, Baik, Ustaz. Ini syukran mudah-mudahan jazakumullah khair. ini pertemuan yang membekas dalam diri kita ya, Masya Allah, bahwa alhamdulillah. kita memang keyakinan bahwa semuanya sudah ditakdirkan, kemudian tidak kemudian kita berhenti untuk berusaha dan berdoa ya, Nah, berikhtiar untuk menjadi lebih baik. Karena itulah memang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika kita memang sudah ditakdirkan ahli surga, maka Allah akan mudahkan kita untuk beribadah, untuk mendekat kepadanya dengan berbagai macam cara, amal nah soleh, itu tuh, kajian. itu luar biasa tuh. Jadi ketika kita minta, ya Allah, misalnya nih, ya Allah jadikan aku dan keluargaku ahli surga.
Itu nanti hal-hal yang berkait dengan itu, yang mendorong kepada itu, yang supporting kepada itu, menjadi tersusun dengan kok gitu. Nanti ketemu guru, ketemu teman, ketemu apa, menyatu dalam komunitas, terus jadi apa segala macam itu. Meskipun harta kita sendiri, itu kita dibikin fokus sama Allah SWT, insya Allah. Insya Allah, amin Gitu, Ustaz. Allahumma amin. Dan keistiqomahan kita untuk ngaji tiap pagi ini, mudah-mudahan ini menjadi jalan gitu ya. Ya Dan Rabbi. memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah sabda Nabi ya. Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga bagi orang-orang yang mencari ilmu gitu ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang terus mencari ilmu gitu kan, sebagaimana kita tiap pagi ngaji di MKI, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Amin Allahumma amin. Mudah kita semua menjadi ahli surga, dan inilah sebuah buah dari kita ngaji Asmaul Husna bersama Ustaz Dodi Al-Jamari. Kita semakin yakin bahwa Allah akan mentakdirkan kita kepada yang terbaik dengan cara kita terus berdoa dan kita terus berikhtiar dengan semaksimal mungkin, dengan ikhtiar yang sempurna ya. Dan salah satunya kita tadi mengaji, kemudian melaksanakan berbagai amal soleh. Salah satunya sedekah di pagi hari ya, jangan melupakan, karena inilah bagian yang tadi disebutkan dawamnya kita, keistiqomahan kita untuk melakukan sebuah amal soleh, yaitu kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah bagi kita, memberikan kita kemudahan kita untuk menuju surganya. Amin Allahumma amin. Dan mari kita tutup kajian ini, dan sebelum ditutup, admin sudah nge-share nih, ada QRIS yang silakan yang ingin bersedekah di pagi hari untuk kelancaran dakwah dari MKI, dan juga ada wakaf buku ya, wakaf buku Tadabbur Al-Fatihah yang ditulis oleh Tuan Guru Usman Fajar. Yang bagi jamaah yang belum pernah nyoba untuk ikut kajian, silahkan di malam hari ada kajian rutin Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Guru Usman Fajar, dan juga ada Tadarus Quran. Kita akan diajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya, dan juga ada berbagai macam kajian lainnya. Insya Allah kita disajikan alhamdulillah dengan berbagai macam program kajian oleh MKI, walaupun kita berada di tempat yang tidak berdekatan, tapi Allah mudahkan dengan teknologi ini untuk senantiasa kita berkumpul dengan orang soleh, dan kemudian mendapatkan ilmu-ilmu atau nasihat-nasihat untuk kebaikan kita semua. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.